walaupun dengan jarak yang membatasi. Tetapi kami ingin Tuhan itu bertemu dengan Tuhan lewat ibadah doa 10 malam. Dan hari ini kami boleh bersekutu bersama. Dan saat ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mengagungkan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dalam pengurapan Allah. Supaya firman-Mu benar-benar memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Dan tatkala kami mendengarkan firman Allah, dan boleh dikuatkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dan lewat doa ini, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kalau boleh saudara-saudara yang ada bisa melambaikan tangan. Haleluya. 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 Berkomunikasi. Dapat. Puji Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ke-6 kita ada di dalam acara seperti ini. Dan kita patut bersyukur bahwa walaupun setiap malam kita ada dalam situasi yang berbeda, tetapi puji Tuhan, kita sudah berada pada malam yang ke-6, kita melaksanakan ibadah kepenuhan Roh Kudus seperti malam hari ini. Satu bukti bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara, satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Kita dapat penuh semangat untuk kita bersama-sama ada dalam persekutuan seperti malam hari ini. Tuhan menilik kerinduan kita semua dalam keterbatasan yang ada. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita akan lihat satu bacaan firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Dari kitab Roma 8. Roma 8. Ayat ke-9 sampai dengan yang ke-10. Roma 8. Ayat 9 sampai 10 dengan perikop hidup oleh roh. Saya baca dalam nama Yesus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan. Kita sudah ikuti bacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbicara tentang pribadi yang ketiga dari Allah itu sendiri. Roh Allah, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang berfungsi sebagai penghibur, penolong bagi kita orang percaya. Kekasih dalam Tuhan, keberadaan hidup kita manusia yang seperti firman Tuhan katakan, kita seperti kain lara, seperti kain kotor di hadapan Tuhan, yang menandakan, menggambarkan bahwa hidup manusia adalah sebenarnya tidak ada yang benar. Berbicara tentang kehidupan manusia, sesale-salenya manusia itu di hadapan Allah, dia seperti kain kotor, seperti kain lara, yang orang bilang sama dengan kain tarapu di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kehidupan manusia yang seperti itu
Dia tidak mampu menyelamatkan kehidupannya daripada tuntutan Allah, daripada hukuman Allah. Nah, sifat daripada manusia itu yang tidak dapat menyelamatkan dirinya daripada pelanggaran-pelanggaran yang implikasinya adalah penghukuman, dari karya Allah lah. Ketika dia menuntaskan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia mengutus anaknya yang tunggal, bahkan anaknya menuntaskan tugas itu sampai di pemuncak Golgota, bahkan mati karena menebus saya dan saudara. Itu merupakan satu rangkaian karya Allah, anugerah Allah, untuk dia menyelamatkan umat manusia. Nah, setelah Yesus menuntaskan tugasnya, bahkan dia mati di kayu salib, dan bangkit kembali dan naik ke surga, dia menjanjikan satu penghibur. Penghibur ini fungsinya apa? Saya katakan tadi dia adalah penolong. Ketika manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, ada penolong, ada penghibur yang akan memampukan setiap manusia yang ingin dikuduskan di dalam pertobatan. Saya mau katakan di sini bahwa bukan semua manusia itu yang ada yang harus diselamatkan. Tetapi kepada mereka yang ingin dikuduskan, yang ingin dibenarkan oleh Roh Kudus, merekalah yang dimampukan oleh Tuhan untuk mereka dapat menikmati kebenaran-kebenaran janji-janji Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 8 berkata demikian, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya manusia-manusia yang belum ada dalam pertobatan, dalam pengudusan, yang masih hidup di dalam kedagingan, mereka tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Tetapi mereka yang hidup kudus, yang dalam pertobatan, mereka berkenan kepada Allah karena dimampukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Ini ada perbedaan. Bagi orang percaya, mereka mendapatkan penghibur, penolong, dalam hal ini adalah pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dia yang memampukan saya dan saudara untuk kita dapat bertahan, berjalan dalam kehidupan sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat 2 berkata demikian, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita ada dalam dosa, kita dijajah oleh dosa. Kita dikuasai oleh dosa dan pelanggaran. Tetapi ketika kita memiliki Roh Kristus, di sini dikatakan yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dalam hukum dosa. Jadi hal yang paling penting bagi kita orang percaya, ketika kita benar-benar ada dalam pertobatan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita dan memampukan saya dan saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu bertahan dalam keadaan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi akan memberikan satu perbedaan bagi saya dan saudara ketika Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Dari Roh Kudus inilah yang akan mengendalikan aspek kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam apapun yang kita lakukan, mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang benar. Siapakah yang akan menggambarkan itu, yang akan memampukan kita? Itulah penolong. Itulah janji Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita semua sebagai orang percaya. Jadi kekasih dalam Tuhan merupakan satu hal yang akan sangat sulit ketika kita ingin berkenan kepada Allah, kepada Tuhan, tetapi kita menolak tuntunan daripada Roh Kudus. Tidak bisa. Ketika kita hanya mempercayai Allah, hanya mempercayai Yesus, tetapi kita menolak pribadi yang ketiga ini. Ketika Allah sudah menyampaikan janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, dia menuntaskan itu secara sempurna. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal agar supaya kita diselamatkan. Kekasih dalam Tuhan,
marilah pada hari-hari ini, dalam situasi dan keadaan yang kita alami, dalam pergumulan hidup yang kita alami, kita tidak bisa lari kemana-mana. Selain kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk kita dapat berjalan menurut kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Jadi kesimpulan firman Tuhan pada malam hari yang singkat, kekasih dalam Tuhan. Kita minta, kita bermohon kepada Tuhan agar supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dicurahkan pada hari-hari seperti ini. Kita memperingati kenaikan Tuhan, sesudah itu kita menanti-nantikan janji Bapa. Tetapi Roh Kudus itu harus tetap ada dalam setiap langkah-langkah hidup kita setiap hari. Besok dan seterusnya. Karena kalau kita hanya terfokus pada permintaan-permintaan seperti hari-hari ini, waktu mendatang lagi kita akan kembali kepada titik nol. Dan kita minta lagi. Tetapi maksudnya agar kita kehidupan kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan, kita terus meminta dan meminta kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, tempatkan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita, dan kita pasti akan mendapatkan petunjuk, kekuatan, bahkan penghiburan ketika kita menjalani kehidupan ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang singkat ini. Haleluya. Haleluya.